Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini prosesnya kita untuk pemasangan kusen-kusen ya guys. Nah, ini untuk kusen-kusen kamar ya, kusen-kusen kamar. Nah, untuk caranya sebelum kita dirikan ya, kita kasih nit 10 cm dari kayu ke lantai. Nah, dari kayu kusennya sampai ke lantai itu kita kasih nit 10 cm. Nah, fungsinya agar nanti yang 5 cm untuk keramik, yang 5 cm lagi untuk nit, supaya saat pengepelan tidak langsung kena kayu ya guys, jadi kena cor. Nah, kalau kena cor atau kena flash keramik, nah itu bisa kuat ya guys, tapi kalau langsung kena kayu biasanya kayunya akan lapuk guys. Nah, untuk tekniknya seperti itu guys. Jadi yang di bawah harus dikasih nit 10 cm atau lebih, itu lebih bagus guys. Jadi jangan cuma 5 cm, kalau 5 cm biasanya cuma untuk keramik. Nah, nanti setelah keramik kan langsung kena kayu guys kalau saat pengepelan seperti itu, apalagi di tempat yang rawan banjir seperti itu ya guys. Jadi nit yang lebih tinggi itu lebih bagus. Nah, kalau bisa malahan seukuran list granitnya. Nah, biasanya list granit kan ada 10 cm. Nah, 10 cm dari lantai keramik, jadi nitnya sampai 15 atau 20. Nah, untuk tekniknya seperti itu. Nah, di bawah juga harus dikasih besi ya guys, dikasih besi. Di nitnya harus dikasih besi supaya benar-benar kuat. Nah, jadi untuk tekniknya seperti itu ya guys. Jadi nanti setelah dipasang di bawah untuk nitnya, terus nanti kita pasang angkurnya kiri kanan. Nah, yang sangat perlu diperhatikan, apalagi kusen-kusennya pakai kayu yang melengkung atau kayu aburia yang rawan melengkung ya. Jadi untuk pemasangan angkur kiri kanan itu sangat-sangat penting. Oke, disimak terus videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan disimak terus sampai habis. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys. Karena semua tutorial, mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak, atau mau segalanya ada di sini guys. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wajibkan untuk subscribe channel ini, dan semoga bermanfaat karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys. Disimak terus guys videonya. Memperbaiki kamar. Nah, itu bosnya. Jangan lupa subscribe. Oke guys, kita lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya kita proses pemasangan atau pembuatan untuk nit ya. Untuk nit, nah besi untuk nit ini belum saya siapkan. Nah, untuk pemotongannya kalau nitnya 10 cm berarti pemotongan besinya ini 15 cm guys. Jadi masuk ke kayunya 5 cm ya. Jadi masuk ke kayunya 5 cm, jadi lebih maksimal ya guys, jadi lebih kuat dan lebih maksimal. Nanti coba kita potong. Dan kayunya kalau terlalu besar besinya biasanya pecah, jadi saya sarankan pakai besi 6 mili guys. Saya sarankan pakai besi 6 mili. Yang SMI itu kan kuat guys, lebih kuat dan lebih kaku ya, intinya seperti itu. Jadi untuk pembuatan ini kita potongnya pakai gerinda agar bisa ditajamkan ya. Nah, seperti paku, bentuk seperti paku, jadi saat kita pemasangannya bisa lebih mudah. Nah, jadi bisa nancep cepat dan sempurna guys ya. Nah, memang teknik ini kadang kalau di proyek itu biasanya seringnya pakai paku guys, pakai paku 12 cm. Nah, kalau cuma pakai paku kan nanti untuk kiri kanan nggak bisa dibengkokkan itu kalau paku. Nah, kalau pakai
besi. Nah, lebih panjang itu lebih bagus guys, kekuatannya lebih maksimal. Kalau untuk samping ya, kalau untuk samping itu lebih panjang lebih maksimal. Tapi ini saya potongnya sekitar 20 cm, kurang lebih 20 cm lah ya, jadi bisa lebih bisa kurang seperti itu. Nah, untuk jaraknya kita sesuaikan dengan bata yang mau kita pasang. Umpamanya bata ukurannya 12, nah sama semennya nanti kan 14, jadi setiap kita pasang ini jarak dari bawah itu kita jarak 2 bata ya, jadi 28 cm. Nah, terus selanjutnya kita bagi 3 batu bata jadi 42. Nah, seperti itu. Jadi makin rapat itu semakin kuat untuk kusainya, karena biasanya rawan melengkung dan rawan copot kalau pakai kayu seperti ini guys. Nah, cara menancapnya itu posisinya jangan lurus guys, posisinya harus miring agar nanti bisa nancapnya lebih kuat, dan saat kepergerakan tanah dia nggak ikut gerak karena sangat kuat guys kalau posisi miring. Jadi setelah kita pasang posisi miring baru kita bengkokkan ya, itu harus dibengkokkan ya, harus dibengkokkan agar nanti benar-benar nyantol sempurna ya guys. Nah, seperti itu. Oke, disimak terus videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan disimak terus sampai habis. Nah, yang mau tanya-tanya soal pembangunan rumah atau soal pembuatan kanopi tentang berjaringan, silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti saya akan jawab semampu saya atau sebisa saya. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih sudah bergabung, silahkan di like, di share, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga